beberapa pesan yang disampaikan Bapak Pangdam Jaya selaku Komandan Garnisun Tetap Ibu Kota, bahwa Pangdam Jaya sudah memerintahkan Pomdam Jaya untuk tetap mengawal pemeriksaan maupun penyidikan yang dilakukan oleh pihak Polda agar permasalahan ini diselesaikan secara hukum yang berkeadilan. Pesan ini disampaikan agar satuan jajaran di bawah Kodam Jaya maupun yang ada di Jakarta tidak membuat. Kemudian yang kedua juga pesan Bapak Pangdam Jaya menyampaikan bahwa ke depan mungkin akan lebih diperketat untuk pelaksanaan patroli bersama antara Garnisun dengan Polda Metro Jaya untuk mengurangi tindakan-tindakan yang merugikan nama institusi Angkatan Darat pada prajurit di lapangan, agar tidak terjadi suatu dinamika yang terprovokasi. Kita tetap mengharapkan sinergitas antara TNI dan Polri. Demikian, terima kasih Bapak. Insiden penembakan dilakukan oleh oknum anggota polisi di sebuah kafe di kawasan Cengkareng pada Kamis 25 Februari 2021. Akibat penembakan tersebut, 3 orang dikabarkan meninggal dunia. Pelaku diduga menembak para korban dalam keadaan mabuk. Dikutip dari tribunnews.com, oknum polisi tersebut diketahui berinisial Bribka CS. Insiden penembakan ini bermula saat Bribka CS datang ke sebuah kafe di Cengkareng Barat, Jakarta dini hari tadi. Saat itu pelaku datang dan mengonsumsi alkohol. Kemudian saat hendak membayar, CS diketahui terlibat cekcok dengan pegawai kafe. Hal tersebut juga turut dijelaskan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, pada Kamis 25 Februari 2021. Diduga dalam pengaruh alkohol, CS lantas secara membabi buta menembak 4 orang. 1 diantaranya dikabarkan merupakan anggota TNI berinisial S. Sementara 2 lainnya merupakan pegawai kafe. 3 korban meninggal di lokasi kejadian, sementara 1 lagi hingga kini masih dirawat di rumah sakit. Saat ini, Bribka CS juga telah ditangkap kepolisian dan ditetapkan menjadi tersangka. Berdasarkan informasi yang beredar, kasus penembakan ini diduga terjadi lantaran masalah pembayaran minuman yang dipesan oleh pelaku. Pegawai kafe diketahui memberikan tagihan sebanyak 3,3 juta rupiah, namun pelaku diduga enggan membayar hingga akhirnya terjadi cekcok dengan korban dan berujung penembakan. Ada orang masuk, Bawa sana di depan banyak mobil, udah siang itu. Kita baru di situ, juga berdiri di pintu, agak keluar lagi. Pak, Bapak saat kejadian sempat terdengar suara apa Pak? Suara katanya ada orang pembunuhan, tapi ada tembakan 1. Gitu Pak ya? Iya. Nggak banyak tembakannya? Kira-kira cuma 1 doang, pokoknya terus gitu. Oh gitu? Iya. Pak, itu lokasinya apa sih Pak di dalam TKP itu? Kafe lokasinya kayak orang itu ya, dangdutan. Oh, kafe atau tempat hiburan gitu Pak? Apa, hiburan. Oh, tempat hiburan? Iya. Nggak tutup dia tuh ya? Bukannya jam 12 malam Pak. Oh gitu. Iya. Tapi sering rame Pak ya di situ? Sering, tiap malam. Tapi baru saat ini kejadian keributan? Iya, baru kejadian. Pagi ini saya akan merilis kasus tindakan kekerasan dan penembakan yang menyebabkan 3 korban meninggal dunia dan 1 orang korban luka. Salah satu korban adalah anggota aktif prajurit TNI Angkatan Darat. Sebagai Kapolda, kami sudah melaksanakan koordinasi dan berkomunikasi dengan Pangdam Jaya selaku penanggung jawab keamanan Garnisun Ibu Kota. Yang kedua juga sudah berkoordinasi dengan
Pangkostrat sebagai atasan daripada korban. Terhadap para korban, tim Polda Metro Jaya kami perintahkan untuk segera mengambil langkah-langkah untuk membantu meringankan beban dalam proses pemakaman. Saya minta ini dilakukan secara maksimal agar proses pemakaman kepada korban bisa berjalan dengan lancar dan baik. Kepada pelaku, pagi ini juga sudah langsung dilaksanakan pemeriksaan maraton, olah TKP, sehingga sudah didapatkan 2 alat bukti untuk diproses secara pidana. Saya ulangi, kepada tersangka sudah diproses langsung pagi hari ini juga dan sudah ditemukan 2 alat bukti berdasarkan keterangan saksi dan olah TKP, sehingga pagi ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kasus pasal 338 KUHP. Sebagai Kapolda Metro Jaya, atasan tersangka, saya menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya kepada masyarakat, kepada keluarga korban, dan kepada TNI Angkatan Darat. Bela sungkawa saya yang mendalam atas kejadian ini. Kami akan menindak pelaku dengan tegas, akan melakukan penegakan hukum yang berkeadilan. Kami akan mengambil langkah-langkah cepat agar tersangka dapat segera diproses secara pidana. Berseiring dengan hal tersebut, tersangka juga kami akan proses secara kode etik sampai dengan hukuman dinyatakan tidak layak menjadi anggota Polri. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan penjelasan awal saya ini bisa memberikan gambaran. Untuk selanjutnya secara detail kasus ini akan dijelaskan oleh Dirkrim yang melaksanakan olah TKP dan perwakilan dari dan Komandan Garnisun Ibu Kota Pangdam Jaya hadir, Kapemdam Jaya Letnan Kolonel Infantri Herwin.